Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pelanggaran HAM di Indonesia dalam tragedi Semanggi 1 dan 2 tahun 1998 sampai 1999. Dengan saya, Febrianti Cahining Tias, dengan NIM 202210067. Teman saya Eka Fitria Widianti dengan NIM 202210058. Fakhatun Nisa dengan NIM 202210063. Zuni Widianti 202210037. Hak asasi manusia atau HAM merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Hak asasi manusia atau HAM ialah hak dasar maupun pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan dan dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir, sehingga orang lain tak memiliki hak untuk melanggarnya. Hak asasi manusia di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. HAM memiliki tujuan yang sangat berkaitan dengan kedamaian hidup setiap orang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dijelaskan bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ciri-ciri hak asasi manusia. Hak asasi manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama, hakiki. Ciri-ciri pokok hak asasi manusia yang pertama adalah sifatnya hakiki. Artinya, hak tersebut telah dimiliki manusia sejak lahir. Garis besarnya, hak asasi manusia merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. Oleh karena itu, apabila hak asasi manusia dihapuskan, maka harus meniadakan manusia itu sendiri. Yang kedua, universal. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya keberadaan hak asasi manusia berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia, tidak terbatas oleh apapun dan tanpa pengecualian. Dengan demikian, dimanapun keberadaan manusia, hak asasi manusia tetap harus dijunjung tinggi. Hak asasi manusia tidak memandang kedudukan, baik ras, suku, agama, status, usia, dan sebagainya. Jadi, setiap manusia berhak hidup dan memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. Yang ketiga, tetap. Hak asasi manusia bersifat tetap. Artinya, hak asasi manusia akan terus melekat pada diri seorang manusia karena hak tersebut merupakan anugerah dari Tuhan yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Hak ini tidak dapat dihilangkan dan diambil secara sepihak karena hak tersebut akan selalu ada pada diri manusia. Yang keempat, utuh. Hak asasi manusia bersifat utuh, artinya hak tersebut tidak dapat dibagi karena setiap manusia memiliki hak yang utuh. Misalnya, hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan hak lainnya. Jenis hak asasi manusia dan contohnya. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap manusia. Contohnya, kebebasan berpendapat, lalu kebebasan dalam berorganisasi. Yang kedua, hak asasi politik. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya, hak suara dalam memilih, mendirikan partai politik. Yang ketiga, hak asasi peradilan. Hak ini menunjukkan bahwa setiap manusia diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya, hak menolak digeledah tanpa adanya surat perintah. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses hukum. Yang keempat, hak asasi sosial. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya, memperoleh pendidikan yang layak, mengembangkan minat dan bakat.
Kelima, hak asasi hukum. Hak ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak yang sama dalam berlangsungnya proses hukum, memperoleh layanan dan perlindungan hukum. Keenam, hak asasi ekonomi. Hak ini berhubungan dengan kegiatan manusia dalam perekonomian. Contohnya, mendapatkan kebebasan dalam membeli sesuatu, mendapatkan kebebasan dalam melakukan perjanjian kontrak. Kasus yang menjadi pelanggaran HAM di Indonesia adalah tragedi Semanggi 1 dan 2 tahun 1998 sampai 1999. Tragedi Semanggi menunjukkan kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan tragedi Semanggi 1 terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November 1998 pada masa pemerintahan transisi Indonesia yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian yang kedua dikenal dengan tragedi Semanggi 2 terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta, serta menyebabkan 217 korban luka-luka. Landasan hukum pembentukan Komisi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam peristiwa Semanggi 1 dan 2 didasarkan pada 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 3. Keputusan Rapat Paripurna Komnas HAM pada tanggal 5 Juni tahun 2001. Keempat, Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 034/Komnas HAM /7/2001 pada tanggal 27 Agustus tahun 2001 tentang pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam peristiwa Semanggi 1 dan 2. Tugas dan wewenang KPP HAM Semanggi 1 dan 2 adalah 1. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang terjadi dan kasus-kasus yang berkaitan. 2. Meminta keterangan kepada pihak-pihak yang terkait dalam korban. 3. Memanggil dan memeriksa saksi-saksi dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. 4. Mengumpulkan bukti-bukti tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kelima, meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan di tempat lainnya yang dianggap perlu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.